Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa di mana lebih dari 300 tiket sudah terjual untuk bersama-sama hadir tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Malam hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri saat ini. Saya mau ajak Bapak Ibu jika berkenan kita berikan tos kiri kanan kepada teman-teman kita yang belum kita kenal. Atau katupkan tangan jika Bapak Ibu tidak berkenan. Kita mau sapa saudara-saudara kita kiri kanan. Kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Dan mari saat ini seperti Mazmur 100 katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur dan pelatarannya dengan sukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Mari kita akan satu pujian ini. Kita mau katakan Tuhan Yesus kau sungguh baik. Dengan hati yang bersyukur karena hadirat Tuhan. Buat Tuhan Yesus Tuhan yang sangat baik, boleh lambaikan tangannya, kasih jempol, kasih 2 jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Ikuti kata-kata saya, 1, 2, 3, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Saya mau coba Bapak Ibu yang sebelah kiri saya katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Sekali lagi, yang sebelah kanan saya, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Bersama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Semua siap-siap. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sambil bertepuk tangan. Setiamu tak pernah berubah. Setiamu tak pernah berubah. Setiamu tak pernah
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau teduh di hadapan Tuhan. Bapak Saudara sekalian, saya percaya kita hadir semua di tempat ini memiliki satu kerinduan yang sama untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan apapun saat ini kondisinya Bapak Ibu yang hadir tempat ini, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang satu, yang sama, yang sanggup meruntuhkan tembok. Kita diberikan iman yang sama, iman yang sanggup menghancurkan tembok. Seperti tembok Yeriko yang hancur ketika memuji dan menyembah Tuhan. Dan malam hari ini kita juga menghancurkan tembok ketakutan, tembok kegalauan, tembok kesakitan, apapun itu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa kita malam hari dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini kami datang ke tempat ini karena kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami datang ke tempat ini mau bawa hati kami kepada Engkau. Kami ingin mempersembahkan hati kami kepada Engkau. Di tengah situasi yang tidak menentu, tapi kami percaya dan kami tahu kami punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang sanggup membuat setiap rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Kami ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai di tempat ini hingga saat ini, itu karena cinta Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kau nyatakan lewat pengorbananmu. Kami boleh diselamatkan karena cinta Tuhan yang luar biasa. Dan kami pegang janjimu itu malam hari ini. Janjimu ya dan amin. Janjimu yang terukir dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan inilah pujian kami. Inilah iman kami. Iman kepercayaan kami kepada Engkau. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau yang mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kasih Tuhan saja katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib. Nyatakan pujian ini dengan imanmu. Percayalah Tuhan mendengar isi hatimu. Tuhan tahu sampai kedalaman isi hatimu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari saja kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, nyatakan suaramu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Benar Tuhan, inilah penyerahan hati kami. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk hidup ini ya Tuhan. Inilah setiap pujian kami. Inilah setiap hormat kami. Terima kasih untuk segala cinta yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau tak akan pernah tinggalkan kami sendirian. Kami percaya Kau akan terus menuntun tangan kami berjalan bersama-Mu mengaruhi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih tinggi lagi kami mau katakan hanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan malam hari ini kita diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh. Kita diberikan kuasa untuk menghancurkan tembok-tembok Yeriko kita. Kita boleh berjalan bersama iman kita. Mari bersama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Mari bersama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari bertepuk tangan. Lebih dari pemenang. Kami adalah umat-umat pemenang saat ini. Tuhan telah berikan janjinya untuk berikan kami kemenangan. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita kalahkan iblis. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sambil bertepuk tangan katakan Haleluya. Kibarkanlah panjinya,
lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Tunjuk, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari Sekali lagi, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, kita adalah anak-anak pemenang. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanannya, katakan kita adalah anak-anak pemenang. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa, malam hari ini begitu penuh tempat ini sebagai tanda rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau kembali teduh di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Saya percaya Tuhan telah disukakan oleh puji-pujian kita. Dan malam hari ini saya juga yakin Tuhan akan lebih disukakan oleh penyembahan kita yang datang dari hati kita yang paling dalam. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau bersuka di surga melihat kami memuji menyembah Engkau. Dan malam hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Rindu akan hadirat Tuhan tercurah di tempat ini. Kami bawa hati kami kepada Engkau. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Malam hari ini kami percaya sesuatu pasti akan terjadi. Pemulihan, sukacita, damai sejahtera, maupun kesembuhan pasti terjadi saat kami datang dengan tulus kepada Engkau. Dan kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari pergumulan kita. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena kami hidup karena percaya akan anugerah Tuhan. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Inilah doa kami, inilah iman kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku hanya ada dalam-Mu. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Dan inilah hidup kami di tangan-Mu. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Dan kami mau bangkit berdiri saat ini di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dan Kau yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji Engkau. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dengan satu suara kami katakan, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. lebih tinggi lagi kami katakan, Layak
Tuhan. Ini hati kami, hati yang mau menyembah Engkau. Iman kami bersepakat karena-Mu Tuhan, iman yang sanggup menentukan tempo. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kami agungkan Engkau, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jalan satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkaulah penuntun setiap langkah kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang tetap setia, Engkau yang tak pernah berubah. Engkau yang lihat kedalaman hati kami. Kau tahu kerinduan kami akan kebenaran Kau. Kami bersyukur dan terima kasih Kau telah kirim anak-Mu Romo Eko berada di tengah-tengah kami saat ini. Kami sepakat berdoa untuk anak-Mu ini. Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan taruh hikmat-Mu dalam pikiran dan hatinya. Agar apapun yang ia sampaikan malam hari ini semuanya adalah berasal daripada Engkau. Dan biarlah kami juga dapat duduk diam seperti Maria yang mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam, Anda terberkati, syukur pada Allah, apalagi saya. Selamat malam Romo Rudi, selamat malam Bapak Ibu. Kalau ke Paulus ini adalah seperti saya pulang kampung. Karena di Paulus ini sejak dulu saya waktu jadi pastor bodoh, sampai sekarang bodoh banget gitu ya. Saya masih diundang untuk memberi renungan di Paulus. Dari para singernya, masih muda-muda sampai akhirnya beranak pinak. Dan tadi saya memperhatikan, dari semuanya berdoa, bernyanyi sungguh-sungguh, ada satu yang penuh ketenangan. Anak kecil tadi di situ. Dia diam, menguap. Anda percaya pada Tuhan, dia percaya pada Bapaknya. Jadi kalau hari ini tema kita adalah iman yang meruntuhkan tembok. Kita bersama-sama tadi Voldi berkata bagaimana Yosua berdoa supaya benteng dari kota apa? Yeriko hancur. Allah yang memberikan. Tapi saya mau berbicara sebelum itu. Sebelum kehancuran kota Yeriko. Namun sebelumnya mari kita lihat dahulu iman itu apa sih? Apakah iman itu seperti ini? Saya nyupir dari dari Jakarta ke Bandung. Lalu karena saya beriman, Tuhan saya percaya top setiran.
Saya yakin nubruk, saudara-saudara. Jadi kita harus sadar kalau iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan. Maka kalau yang namanya anugerah tuh tidak bisa otomatis berkembang, tidak ada autopilotnya, tidak ada. Pastor, saya sudah berserah kok, saya sudah berdoa, saya sudah percaya pada Tuhan. Tapi cicing wae. Sarua jeung bodoh. Jadi kalau iman itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, maka kita pun harus mengolah, mengembangkan iman kita. Menggunakan iman kita, memakai iman kita dalam kehidupan. Saya kok kaget ya, kenapa Tuhan sampai memberikan iman? Apalagi iman yang diberikan kepada manusia adalah iman yang seperti ini loh, mengerikan imannya. Lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Allah itu memberikan iman sebagai senjata dalam kehidupan, kenapa? Apakah hidup itu sulit? Itu hidup sulit memang kayak gitu. Tapi yang masalah adalah apa? Manusia ini rapuh. Maka Tuhan memberikan iman supaya kuat. Ingat, para rasul pun berdoanya apa? Tuhan tambahkan imanku. Tambahkan imanku. Saya juga sama Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi yang konsultasi ibu-ibu. Make baju ketat KB. Roknya pendek. Saya akan berkata Tuhan tambahkan imanku gitu ya. Saya tidak pernah berdoa Tuhan tambahkan cintaku. Jatuh cinta nanti gitu ya. Tidak. Tuhan tambahkan imanku. Karena seringkali, karena apa? Karena konsultasi itu kan jadi hati bertemu hati. Jadi muntah hati-hati, jadi sehati. Ini membahayakan di sini. Maka iman kalau dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa? Tuhan itu kalau tahu memberi berkat iman, memberi rahmat iman, Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang tanpa harapan. Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang yang apa? Sepertinya tertutup semuanya, teu bisa nanaon. Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya harapan. Dan ingat, kalau orang punya harapan tuh kapanpun bisa tertawa dan tersenyum. Benar, tersenyum. Yes. Gitu ya. Karena beberapa yang di PD Paulus ini dari sejak zaman saya ololeho sampai lehona garing. Mintanya didoakan supaya dapat jodoh. Sampai sekarang saya tanya, belum dapat Romo. Tapi dia tetap tertawa, tersenyum dan percaya. Saya tetap percaya. Yes. Kata saya, mari kita tetap bertahan percaya. Pasanganmu adalah Yesus mungkin gitu ya. Jadi kalau orang punya harapan, hidup itu lebih enteng. Hidup itu akan dihadapi dengan apa? Dengan sukacita, enggak berat. Jadi pertanyaannya, apakah kalau orang yang punya iman, tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran, tidak punya masalah? Oh, orang-orang PD ini masalah gede. Masalahnya gede banget. Maka mereka pede terus. Jadi Bapak Ibu, bukan jaminan kalau kita dekat dengan Allah, kalau iman kita sudah besar,
lalu tidak akan ada masalah, tidak akan ada godaan. No. Bahkan sering kali di saat kita menjadi lebih baik, godaannya makin besar. Coba pada saat Anda mencoba untuk berhenti untuk merokok. Kabeh nawarkeun rokok gitu. Kabeh, hayu ngarokok deui, nyanggeula sabatang weh gitu ya. Besoknya nyanggeul sabungkus gitu ya. Isuknya lagi nyanggeul satoko gitu ya kabeh. Selalu di saat kita mau jadi baik, godaan akan makin besar. Nah, kalau demikian, mari kita belajar. Bagaimana kita menjadi pribadi manusia yang beriman. Atau jangan-jangan kita ini adalah pribadi yang penuh keraguan, penuh ketakutan, penuh dengan apa? Rasa ketidakpastian. Ketidakyakinan. Ingat, keyakinan tidak pernah ada di dalam diri kita. Karena diri kita. Enggak, kita yakin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita lihat pengalaman siapa? Yosua dan Kaleb. Yang tadi saya katakan. Yosua menghancurkan tembok. Awalnya adalah apa? Musa adalah pembawa nabi besar bagi orang Israel. Karena dia menghantar dari Mesir ke Kanaan. Nah, mau masuk Kanaan rupanya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Mari kita saksikan. Ada dua tokoh dari 12 suku Israel yang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka mereka menyerukan apa? Tuhan itu menyertai kita. Jangan takut kepada orang-orang Filistin itu. Orang-orang Kanaan itu. Tapi apakah semudah itu? Apakah mudah orang beriman menguatkan orang yang penuh keraguan? Gak gampang. Mari kita saksikan dari kisah yang tertulis di dalam kitab Bilangan. Jadi awalnya tuh begini. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Dan Musa percis melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diambil berapa orang? 12 dari suku Israel. Dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb dari suku masing-masing. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dengan berkata begini, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri yang mau diberikan Tuhan kepada kita itu. Coba lihat, apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanahnya? Jadi suruh diamati oleh pengintai. 12 orang. Dan mengamati selama berapa? 40 hari. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dan para pengintai itu datang ke Musa, Harun dan bangsa Israel. Mereka laporan. Kan istilah sekarang mah survei. Survei dulu sana gitu ya. Gimana tempatnya. Jadi 12 orang ini survei dan setelah survei laporan ke ketua dan bendahara. Dan kepada umat. Lalu bagaimana surveinya? Lihat di ayat 27. Mereka bercerita, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya edan. Dan inilah hasilnya. Itu. Jadi orang-orang tuh benar Musa alus pisan. Jos. Iya benar.
Ini Tuhan tuh gak bohong, bagus banget. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat loh. Kota-kotanya berkubu, sangat besar. Ingat, kalau kota itu di dataran, gampang diserangnya. Kalau berkubu-kubu itu sulit diserangnya. Nyerang ini, yang lain ikut nyerang. Jadi itu menjadi sulit. Karena mereka adalah pasukan-pasukan kecil. Dan itu yang terjadi di tanah Kanaan. Suku-suku bangsa itu sendiri-sendiri, nggak bersatu. Maka pada saat suku bangsa Amori dihajar, Filistin akan siap-siap. Ini yang menyulitkan. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Siapa keturunan Enak yang dikalahkan oleh orang Israel? Dari Gad, suku Gad dia. Siapa? Goliat. Karena suku Enak itu suku raksasa. Dan salah satunya adalah Goliat. Sukunya tinggi besar. Orang Amalek jagoan banget tinggal di sana. Dan seterusnya. Jadi mereka itu lihat bagus. Ngomong negerinya bagus. Tapi berat. Hese. Bapana galak. Jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu akan selalu dimudahkan. Kita akan selalu melihat hal yang menyulitkan kita. Aduh, mungkin atau tidak, bisa atau tidak. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Ragu-ragu. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Tawar hati. Tadinya penuh kepercayaan, tadinya penuh semangat, bener alus pisan. iPad ningali, edan sia jelema gede-gede pisan. Lihat, tawar hatinya kelihatan dari sini nih, gue liatin ini ya. Ya. Juga di ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Jadi ayah penduduk Lembang dicaplok ke tanahnya gitu ya. Itu lihat kabar busuk. Artinya apa? Mengada-ada. Lalu lihat apa? Semua orang yang kami lihat di sana orangnya tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak. Berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya alah orang Israel, plok. Paeh maneh. Jadi perhatikan bahwa kalau kita takut, ketakutan itu makin apa? Besar. Sehingga kita berkata, moal mungkin gitu ya. Semakin khawatir, semakin takut. Namun kita lihat apa yang terjadi. Padahal sebetulnya Kaleb sudah ngomong apa? Lihat di sini Kaleb di ayat sebelumnya. Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa di hadapan Musa dengan berkata, tidak, jangan takut. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan bisa mengalahkannya. Kaleb ngomong seperti itu. Tapi tidak didengar. Bahkan apa yang terjadi setelah orang-orang Israel mendengar bahwa mereka seperti belalang. Apa kesimpulan mereka? Lebih menyedihkan saudara-saudaraku. Ini kesimpulan mereka. Lalu segenap umat mengeluarkan suara nyaring dan menangis. Paduan suara. Kalau tadi di sini kan worship leadernya dan worshipernya semua menyanyikan pujian. Ini menyanyikan apa? Ratapan. Menangis. Bersungut-sungut. Bahkan semua orang Israel bersungut kepada Musa dan Harun. Dan semua umat berkata kepada mereka, lihat menyedihkan sekali ratapannya. Menyedihkan sekali. Ini kelihatan banget orang kurang ajar.
Berkata apa? Musa, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, itu lebih baik. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir dan jadi apa? Budak lagi. Lihat, sudah mau dibebaskan oleh Tuhan, sudah sedikit lagi nyampe, sudah berapa tahun? Berapa tahun? 39 tahun kurang 1 hari. 40 tahun belum. Jadi setelah begitu lama, mereka ngomong apa? Balik ke Mesir aja yuk. Lebih baik kita tetap jadi apa? Lihat betapa menyedihkan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, baik kita mengangkat seorang pemimpin pulang ke Mesir. Menyedihkan, lihat. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel. Musa sedih. Musa sedih. Sekian tahun Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar. Gunana. Tidak ada gunanya. Mereka masih tidak percaya pada kuasa Tuhan. Menyedihkan sekali. Ini lihat, bandingkan antara manusia yang penuh keraguan, ketakutan, dan manusia yang penuh iman. Maka lihat di sini muncullah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini adalah tadi 12, dari 12, 2 orang ini berkata apa? Negeri yang kami lalui untuk diintai ini luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut pada mereka. 10 orang yang penuh dengan keraguan. Lawan berapa? 2 yang penuh dengan kepercayaan. Yang menang siapa? 10 orang itu. Itulah orang PD itu selalu baik-baik, suci-suci, tapi tebener kabeh gitu ya. Yang 2. Bu, terpercaya tinggal ikentah. Tah. Eleh di baledogan. 10 yang ngomong tentang keburukan, 2 yang percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kalah. Orang-orang Israel semua terhasut. Lebih mudah, lebih gampang mempercayai berita buruk atau kabar baik? Berita buruk, apalagi ibu-ibu. Benar. Semua ngomong. Kayak gitu ya, si pastor Eko teh beuki lalakinya, urang pernah ningalikeun lempang jeung bapak-bapak. Dan semua akan apa? Menghebohkan. Kalau kabar baik, kita berkata, ih pastor Tritri teh baik pisannya. Pasti awan nambahan. Oh, ngas cicing. Jangan pernah lupa, memang tendensi kita, memang kemanusiaan kita, kalau melihat sesuatu yang jelek, langsung dibesar-besarkan. Ya, amun bahasa Sundana teh naonnya? Dibelekehkeun.
pokoknya mun kasih langsung digoreng-gorengkan gitu ya. Kan saya ingat itu kalau ada seorang oma suatu saat ikut misa gitu ya. Lalu pada saat ikut misa tuh sebelum misa sudah diberitahu tolong misa akan dipimpin oleh Romo Eko, tolong para bapak ibu, anak-anak, para oma handphone dimatikan supaya kusyuk. Lalu pada saat saya khotbah bunyilah nenonet, nenonet, nenot. Mungkin dealernya pedal pop modern gitu ya. Terus semua orang tuh begini gitu. Terus bunyi lagi, nenonet, kan makin kencang, nenonet gitu ya. Lalu diam-diam terus, rupanya seorang oma. Tapi si oma itu cici gitu. Terus yang saya, oma semua tuh pada ngeliatin semuanya kayak gini gitu. Si emak tuh kan, semua sudah melihat, makin semua orang melihat pada dia, makin panik emak itu gitu ya. Arek maruman tuh bisa-bisa. Akhirnya itu handphone didiukan saudara-saudara. Dan pepeslah. Kan kalau oma-oma mah kalau udah ngadiukan teh bara-bara raseuh teh geningan gitu. Jadi geus konslet, pecah gitu abis. Gitu. Apa yang saya mau katakan? Kita tuh sebagai orang Katolik sering kali gitu ya. Tegaan gitu. Ninggalin nu salah teh langsung. Kau ninggalin. Jadi nu salah teh merasa apa? Merasa dipermalukan. Iya maaf, atuh teu nyaho mama. Lihat ya. Jadi seperti itu bahwa seringkali unsur negatif, unsur ketidakpercayaan, unsur keraguan itu lebih besar daripada iman. Maka perhatikan seluruh umat mengancam hendak melempari Yosua dan Kaleb. Namun apa yang terjadi bahwa ini macet. Tong seri, bantuan gitu, langsung serikeun tinggalikeun gitu ya. Namun apa yang terjadi? Tampaklah kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun jengkel. Jengkel dengan umat Israel. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah peristiwa ini terjadi, setelah Tuhan menghakimi. Apa yang terjadi? 10 orang pengintai itu mati. Tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 wakil pemimpin, Yosua dan Kaleb yang diperkenankan masuk. Karena 10 orang ini tidak percaya bahwa Tuhan mampu membawa mereka ke tanah terjanji. Nah, mari kita lihat ada 2 sisi. Apakah orang beriman atau orang penuh keraguan? Jangan berpikir bahwa kalau orang beriman selalu percaya. No. Seringkali kita pun jatuh. Seringkali pun kita harus butuh berdoa. Bahkan kalau terlalu percaya diri bahaya. Karena kalau terlalu percaya diri orang itu akan menjadi apa? Sombong. Kalau terlalu percaya diri orang itu akan melupakan siapa? Tuhan. Bahwa yang memampukan kamu itu siapa? Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bersyukur bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Jadi corongnya Tuhan. Sada di mana-mana. Sampai saya kemarin ke Kendari. Oma-oma datang kepada saya, Romo, aduh terima kasih Romo. Terima kasih Romo tuh banyak di YouTube. Oh ya Oma, iya. Kalau saya malam Romo gak bisa tidur. Langsung buka YouTube Romo dan tertidur Romo. Gitu. Cek saya, terima kasih Tuhan. Panggilanku adalah menidurkan oma-oma yang mesti naon lah gitu ya. Lalu kan saya seringkali diminta orang lalu perminyakan dan akhirnya bablas, kandas seringkali. 4 hari yang lalu
oleh sahabat saya dipanggil Romo, tolong papa saya sakit, didoakan. Tadinya saya itu hanya mau ngirim apa? Ngirim komuni. Tapi anaknya berkata, perminyakannya saja Romo, biar papa tenang, kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Baik, ada istrinya, ada suaminya, ada semua anaknya dan cucunya beberapa. Datang ke rumah sakit Siloam. Pas saya masuk, Kong, Romo, sehat Kong? Sehat Romo, cuma kadang-kadang sesak Romo. Oh ya oke, kita berdoa ya Kong ya. Nanti saya akan beri sakramen perminyakan ya Kong. Anda tahu reaksi ibunya? Ibunya tuh langsung kayak gitu loh. Lalu saya beritahu, Oma, sakramen perminyakan itu adalah sakramen supaya apa? Supaya engkau makin dikuatkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Karena di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan, jika ada orang yang sakit, mintalah kepada pemimpin jemaat untuk diurapi. Supaya ia dipulihkan. Dan kalau ada dosa, ia diampuni oleh Tuhan. Lalu omanya berkata, ya Romo, baik. Lalu perminyakanlah. Dan komuni. Dan Anda tahu kebesannya diomongin. Si Engkong sudah perminyakan. Oleh siapa? Pastor Eko. Apa jawab besannya? Siap. Dan saudaraku, kurang ajar. 2 malam yang lalu engkong ini dipanggil Tuhan. Saya tadi pagi datang saudara-saudaraku ke Oasis. Langsung si omanya. Terus saya bilang, bukan saya atau oma, kata saya. Tuhan. Jadi lihat di sini, saya sering kali dan di satu sisi ya, Anda boleh punya harta banyak, punya mobil hebat gitu ya. Terus kalau sudah saya masuk ke orang-orang yang sudah di ICU, sudah tidak bisa apa-apa. Apakah mereka minta harta lebih banyak? Mau yang malah Romo doakan supaya menang mobil barunya mau. Tiaya. Saya sebut gelo maneh ya hirup can puguh gitu orang minta mobil baru gitu saya. Semuanya pasti minta apa? Sembuh, betul sembuh, sehat. Pada saat itu saya berkata, anugerah Tuhan yang paling indah itu adalah apa? Hidup cukup. Maka menjadi orang yang beriman itu adalah seperti apa? Mari kita lihat di sini. Kita harus sadar bahwa peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang berbeda dengan cara pikir, cara pandang yang sama. Coba saja lihat begini, pada saat Anda misa di Paulus, kan umat Paulus mah aneh. Ya terjemahkan sendiri saja, tenang. Jangan emosi. Kalau emosi jangan lagi dia panggil saya gitu ya. Kalau imamnya keluar tidak tahu toh siapa tuh imamnya, langsung akan berkata, nu iya. Jadi apa yang sama? Mungkin yang satu berkata, nu iya, yang lain berkata, yes si pastor iya. Ya atau tidak? Beda. Padahal pasturnya sama. Tetapi reaksinya berbeda. Kemarin kan saya ngisi di persekutuan doa katedral. Lalu kan pagi-pagi saya tuh ke katedral mau bolak-balik. Naik apa? Naik travel. Pagi-pagi berangkatnya naik Jekyll. 8 orang karena fullnya 8 dengan 1 9. Saya di belakang. Anda tahu supirnya anak muda. Kencengnya kayak setan. Dia pikir kita ini karung. Wah sebet. Ngerem sama sekali. Edan saya di belakang sampai wah Yesus Kristus Tuhanku gitu ya.
Padahal saya mau tidur. Itu aceleng-acelengan. Anda tahu MBZ? MBZ itu wow geruduk. Asem tenan gitu ya. Dan apa yang saya saksikan dengan 7 temanku ini? Tidur nyaman saudara-saudara. Cek saya teh edan iman kalian besar banget cek saya. Sampai di Pati Ukur mereka semua seger, saya utah. Mungkin bagi mereka ampul-ampulan itu bagi saya kan dibanting-banting. Bagi mereka mah seperti bayi digoyang-goyang teh. Makin ngaceleng makin. Lalu saya tuh kan udah aduh sakit-sakit badan. Ngisi lah. Setelah ngisi langsung pulang. Jam 9 malam. Paling-paling 9, 10, 11, 12 nyampe Jakarta. 3 jam lah. Naik Bineka. Karena yang jekel jam 10, jam 9 terlalu malam. Naik Bineka. Bineka lebih banyak, hanya 5 orang. Di depan 1 bapak-bapak, 2 perempuan, saya di tengah, sendirian. Di belakang anak muda juga sendirian. Aduh thanks Tuhan, mau tidur. Tidurlah aku, terlentang. Sebab Tuhan baik. Saya nyanyi kos gitunya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya besar setianya. Di kilometer 72, mobil ini tiba-tiba kenceng pelan. Cek saya teh kunaon ya mobilnya. Saya lihat di depan nggak ada apa-apa. Saya lihat supir. Terus saya ngomong, Pak ngantuk? Alas. Dan saudara-saudaraku apa yang terjadi lagi dengan 4 saudaraku yang lain tidur lagi. Saudara-saudara. Akhirnya saya ngajak ngobrol gitu ya. Terus saya ngomong, Pak buka we jendelanya. Ya buka ya Pak. 5 menit. Kieu deui. Aduh. Saya ngajak ngobrol terus. Dan harusnya sampai di Jakarta itu kan jam 12-an. Jam 1 baru sampai Tang City. Di Tangerang City, saya di Karawaci. Tangerang City semua turun. Kecuali saya. 4 turun. Tinggal saya dengan supir. Anda tahu supirnya ngomong apa? Pak ke Karawaci teh lewat mana? Aduh! Cek saya teh. Terus saya ngomong, Pak ingat Karawaci bukan kuburannya cek saya teh. Kan orang Sundanya, ke kanan, terus ke kanan. Ayo ke dia, kiri, lempeng, cek saya teh. Terus di Pinang Sia tuh saya ngomong, U-turn. Dengan tenangnya supirnya ngomong, ayo U-turn teh naon. Balik deui, bloon, cek saya teh. Balik lagi saudara-saudaraku. Dan akhirnya itu sampai full, Bapak itu tidak sempat buka pintu saya, langsung berhenti, tutup. Ngerebahkan ini tidur dia. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Eko hidup kene. Apa yang saya mau katakan, setiap peristiwa itu tidak sama tergantung iman kepercayaannya. Maka kalau naik travel Anda harus punya iman yang besar. Anda bangun tinggal lihat apakah sampai Jakarta atau gimana nasibnya kan rumah iman gitunya. Jadi perlihatkan di sini bahwa apa? Kita itu berpikir sesuatu itu berdasarkan apa? Pikiran, perasaan dan kepercayaan kita. Jadi kalau kita sama toh menghadapi kuburan. Kemarin ada seorang suami ngomong, Romo, istri saya itu ya, doa anak kenceng pisan. Kenceng. Setiap saat doa. Bisa sering. Tapi mun ka kuburan, sieun Romo. Sieun dia itu. Gitu ya. Jadi bagi orang tertentu kuburan enggak apa-apa. Gitu. Tapi bagi yang lain menakutkan. Sama, ada seorang pastor teman saya, nggak akan saya ngomong namanya.
Dia paling takut kalau apa? Suruh berdoa di kematian. Apalagi sebelum ditutup betina. Terus saya tanya, terus kamu kalau memberkati jenazah gimana? Merem gue. Pernah saya berciki jenazah, terus bersinar, Romo bukan di situ jenazahnya. Oh salah. Yang dia berciki itu tutup betina. Romo jenazahnya di sebelah sini. Oh. Jadi apa yang saya mau katakan, peristiwa yang sama belum tentu dihadapi oleh orang dengan sama. Gimana iman, gimana kepercayaannya. Jadi sama, masalah itu berat atau ringan tergantung siapa? Iya. Tergantung iman Anda. Tergantung iman Anda. Maka orang-orang yang penuh keraguan selalu melihat kesulitan, tantangan itu adalah hambatan. Bagi orang yang penuh keraguan, selalu jawabannya adalah apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Saya paling jengkel, ya sama ibu-ibu yang konsultasi, diberi nasihat, lalu jawabannya apa? Udah, nggak bisa. Kak dia udah juga, nggak bisa. Terus saya ngomong, Bu konsultasinya sama paus aja lah, kata saya teh. Jangan sama saya gitu. Selalu tidak bisa. Itu adalah jawaban orang yang penuh keraguan. Karena dia selalu melihat apa? Tantangan itu masalah. Dia tidak pernah melihat bahwa di balik tantangan itu adalah ada perkembangan hidup. Yang kedua, bahwa orang-orang yang penuh dengan ketakutan selalu mencari apa? Mencari masukan yang membuat mereka akhirnya ragu-ragu, takut lagi. Tolong saudara-saudariku, kalau ada WA yang menakutkan, jangan terlalu mudah untuk yaitu copy share. Tolong. Jadilah pembawa kabar baik. Kabar sukacita. Jangan pembawa kabar kecemasan. Saya dengan oma opa dari dulu paling senang kalau khotbah itu membuat mereka ketawa. Arek naon deui. Betul, hidup geus moal lila gitu. Ibu ngerti wae arek didoakeun, Bu. Iya, geus kolot, goreng patut, hirup hese di karunya toh. Saya paling sedih kalau di Panti Jompo ngasih khotbah, pasur-pasur, lalu oma-omanya teh mengkerit gitu. Saya yakin serangan jantung sebentar lagi mati. Ulah antep mereka matinya dalam keadaan tertawa gitu ya. Itu lihat. Jadi saudara-saudariku, orang yang penuh dengan kecemasan akan selalu membawa apa? Dia lebih percaya pada berita-berita buruk. Bahkan menolak apa? Menolak iman, menolak pandangan positif. Nggak bisa diberi masukan. Kalau orang sudah berkata susah, nggak bisa. Mau dikasih masukan seperti apapun, mental. Capek. Maka saya kalau ada ibu yang sakit, menangis, ada pernah suatu hari saya habis persekutuan doa di Monica. Saya berbicara tentang Allah yang Maha Baik. Seorang ibu tiba-tiba dengan wajah yang mengerikan, saudara-saudara, nggak pakai masker aja mengerikan. Itu kan benar-benar menakutkan toh gitu ya. Kan masker itu kan menutupi Anda toh. Anda tuh kalau pakai masker kelihatannya 17 tahun ke atas, saudara-saudara. Wow gitu ya. Tapi pas dibuka, yeay. Kaciri tararurun kabeh. Maka ada beberapa ibu-ibu kalau foto tetap pakai masker. Bu buka, jangan. Lalu ibu itu begitu mengarikan. Lalu tiba-tiba saya ngomong, mau pulang. Ibu itu di tengah jalan, Romo saya mau bicara. Oh boleh Bu, silakan. Romo tuh ngomong omong kosong semuanya. Saya jawab, haleluya kalau begitu. Kenapa Bu? Saya enggak percaya bahwa Tuhan itu baik.
Hidup saya penuh dengan penderitaan Romo. Saya ngurus 3 anak dan ditinggalkan oleh suami saya. Langsung saya dalam hati berkata, bisa dimengerti. Orang menjadi salaki oke moal tahan ningali kos kieu. Saya dalam hati coy. Lalu dia mengatakan, saya ini betul-betul Romo di mana-mana bekerja, selalu aja baru bekerja. Ada orang yang nyakiti saya, ada orang yang iri pada saya. Saya keluar sini. Tuhan tidak pernah membela saya. Tuhan tidak pernah baik pada saya. Tuhan tidak pernah memberkati saya. Lalu dia tanya, apa yang harus saya lakukan Romo? Saya bilang, nggak ada. Ibu marah aja terus pada Tuhan, silahkan. Kok gitu sih Romo? Saya mau ngomong naon Bu. Saya mau ngomong Tuhan baik juga, ibu tuh percaya toh? Tidak, ya yes, kata saya teh. Goodbye my love, cek saya teh indit. Bapak Ibu, kalau orang sedang ada di dalam kemarahan, sedang ada di dalam kepedihan dan kesedihan, biarkan. Biarkan dia bersedih. Biarkan dia marah. Betul, biarkan. Tapi suatu saat kesedihan, kemarahan, kedukaan, kehilangan harus ada berhentinya. Tidak boleh orang punya rasa duka berkepanjangan. You have no God. Ya atau tidak? Kalau Anda punya kemarahan, kesedihan berkepanjangan dan Anda beragama Katolik, era orang. Gak ngocoblak panjang-panjang. Tengah-tengah. Malu saya. Kau tuh punya Tuhan. Bukan kau punya masalah doang. Ingat itu. Kita bukan hanya punya masalah. Tapi kita punya masalah dan kita punya Tuhan. Itu sorangan. Itu yang harus kita sadari. Maka saudara-saudariku, sekali lagi ada saatnya di mana orang itu memang penuh kemarahan, penuh kejengkelan sehingga menolak Tuhan. It's okay, beri waktu. Tapi doakan dia supaya dia berani apa? Loncat dari penderitaannya. Itu yang dikenal dengan apa? Leap of faith. Loncatan iman. Bangkit itu adalah loncatan iman. Yang keempat, orang selalu membesar-besarkan masalah dan ketakutannya. Maka kita belajar apa dari orang yang penuh kepedihan. Mereka lupa apa yang telah Tuhan perbuat pada mereka. Itu tadi orang Israel. Sudah hampir 40 tahun Tuhan menuntun mereka. Setelah mereka menghadapi tanah Kanaan yang begitu bagus. Susu madu banyak, tanahnya subur. Mereka langsung berkata, hese, yuk balik deh ke Mesir. Jadi budak wae. Hat, lupa kamu. Tuhan itu sudah membuat kamu sampai sini. Masa untuk masuk Tuhan membiarkan? Moal. Tidak akan. Maka Bapak Ibu, saya tanya sekarang, jujur Anda. Jujur ya. Berani jujur? Berani jujur? Hah, baru 2 orang yang ngomong. Berani jujur? Oke. Siapa yang punya ketakutan menghadapi tahun 2023? Takut banget. Bu, Pak. Yang namanya manusia memang punya ketakutan, oke. Tapi kita harus membesarkan iman kita. Kalau 2022 ke belakang Tuhan sudah bisa membuat kita sampai sekarang, masa ke depan nggak akan dia tolong? Katanya 2023 ini resesi yang paling besar. Hei, pandemi 2 tahun resesi pisan. Saya kolekte saeutik, coy. 2022 2023
Anda tahu 2 tahun ini pastoran kami super midai. Saya tadi ke pastoran Paulus, daya sesah dibuka. Ini super mina loba pisan saya teh. Ini gara-gara kolektor menipis tuh kayak gini. Biasanya cukiok, babi kodok ya, ayam kodok gitu. Ayo nangan super midai gitu. Jadi saudaraku, kalau Tuhan sudah membuat Anda sampai tempat ini, masa Tuhan akan membiarkan? Enggak. Jadi kalau Anda putus asa, Anda tidak punya harapan, lihatlah ke belakang. Jangan lihat ke depan. Karena ke depan Anda belum lihat Tuhan. Benar atau tidak? Anda bisa melihat Tuhan dari mana? Ke belakang. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Lihat. Kalau Anda masih belum lihat, datang pada saya. Saya doakan Anda. Kalau perlu perminyakan. Nah Tuhan nasaha saya nu jengkel. Yang kedua adalah apa? Orang-orang people of faith penuh keraguan itu terlalu nyaman. Gak mau bergerak, gak mau berubah. Gini-gini aja. Tolong Bapak Ibu ingat ya. Di dalam kehidupan itu ada 2 tahap. Yang pertama itu disebutnya tahap pertama adalah survival life. Dan yang kedua adalah apa? Sacred life. Survival life. 50 tahun ke bawah, di usia 50 tahun ke bawah, itu orang untuk survive. Kerja keras, cari untung. Cari prestasi. Untuk siapa? Anak, keluarga. Setelah 50 tahun, Anda harus sudah mulai sadar. Ya, kerajaan surga dekat. Pintunya kecil. Maka yang gendut-gendut kecilkan badan Anda. Gendutkan iman Anda. Ya, jadi sudah 50 tahun tuh jangan gendutkan badan Anda. Salah. Besarkan iman Anda. Latih hidup rohani Anda. Dan untuk melatih hidup rohani, itu orang harus berani apa? Keluar dari comfort zone. Jangan jadi orang Katolik, ngandi imah wae, cicing, penuh penderitaan. Pelayanan Pak, pelayanan. Anda terus-terusan ngelihat istri Anda, moal gelis-gelis. Moal. Anda makin apal di mana nu turun-turun kabeh teh gitu. Nah setiap poe teh ka bawah terus. Maka sekarang bagaimana menjadi people of faith? Menjadi manusia beriman. People of faith selalu ingat akan karya Allah. Dan hidup mereka tidak hanya menjadi orang yang penuh syukur, thanksgiving person, but also he become thanksgiving person, even he become a faithful person. Orang yang hidupnya penuh iman. Bukan kumaha engke. Bukan. Orang yang penuh iman itu bukan kumaha engke lah. Terserah Tuhan. No. Dia berusaha. Dia berusaha sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan setiap usaha anaknya. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang beriman itu pasif. Diam aja. Nah. Justru orang beriman itu bergerak, melakukan sesuatu. Dan Tuhan menyertai dia. Kalau orang diam saja, perlu disertai Tuhan enggak? Enggak perlu, orang cicing wae. Orang yang disertai Tuhan adalah apa? Orang yang bergerak. Keluar dari dirinya. Ibu-ibu kalau Anda merasa sakit gitu ya. Kemarin ada oma-oma saya cerita laporan ke saya. Romo kenapa saya teh sakit. Sakitnya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit saya teh. Gitu. Kan si oma ini janda. Tapi gak kembang lagi.
Jandanya sudah bercicit saudara-saudara. Terus karena sendirian kan gak ada yang mendengarkan. Jadi dia larinya ke pasturan terus. Kita yang mendengarkan. Tapi tenang naon, angpauna gede. Saya berani ngadakan cicing-cicing, cetiau. Cek saya teh, Oma jangan lupa kalau meninggal tulis surat wasiat. Si Oma, saya teh sakit Romo dari ini, ujung rambut sampai cek saya teh, sok mana telunjuk ini di Romo, sok pegang dada. Aduh, Romo, sok pegang dadanya, alalalala gitu. Sok pegang dengkul, kata dia tuh. Oh iya bener Roma, sok pegang tangan, aduh. Pas saya lihat ininya bengkak kata saya teh. Yang sakitnya bukan kepala sampai sini, tangan Oma bengkak kata saya teh. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang faithful person adalah orang yang apa? Tidak semuanya dilihat sebagai penderitaan. Bahwa kita harus berani melihat semuanya dari kacamata Tuhan. Tuhan itu mendidik kita, membentuk kita. Ingat ya, Tuhan itu tidak senang menyenangkan kita. Tidak. Maka tadi kan worship leader, mari kita menyenangkan Tuhan, menyukacitakan Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita yang bertugas untuk menyukacitakan hati Tuhan dengan puji-pujian. Kita itu dibentuk oleh Tuhan. Namanya dibentuk itu menyakitkan toh. Ya. Seperti pohon mau dibentuk jadi patung, kudu dipotong. Kudu dicacag, sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu makin tua tuh Anda makin dibentuk. Reliefnya makin jelas. Jadi tenang, gak perlu ditarik-tarik gitu ya, diplester, kasih benang, cukup terima saja gitu ya. Kalau bibir pakai lipstik jadi retak-retak gitu ya. Sudah, it's okay gitu ya. Anda jelas. Kolot. Maka ada 3 hal menjadi people of faith. Pertama apa? Seorang yang beriman selalu mempunyai rasa syukur. Percaya bahwa kita bisa sampai kekinian karena karya Allah. Gratitude, percaya dengan bersyukur. Karena orang bersyukur itu mengakui semua hanya terjadi karena siapa? Tuhan. Maka ada oma-oma, Romo saya tuh kok belum dipanggil-panggil oleh Tuhan. Habis oma budek sih gitu ya, Tuhan manggil gak denger-denger kata saya itu. Oma, kalau Tuhan belum memanggil oma, Tuhan masih memberi waktu untuk oma. Dan Tuhan ingin menggunakan oma, ingat. Tidak pernah ada kehidupan tanpa arti. Selalu ada arti. Maka jadilah seorang hidup yang penuh arti kalau bisa mensyukuri. Gak mungkin orang bisa melayani kalau orang itu penuh keluhan. Benar atau tidak? Gak mungkin. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melayani. Yang bisa memberi berkat pada orang lain. Kedua adalah apa? Growth. Jangan pernah berpikir kalau orang tua itu sudah beres. Enggak. Iman itu harus terus berkembang. Walaupun Anda tua, belum tentu iman Anda dewasa. Banyak orang tua yang imannya kekanak-kanakan. Saya sudah berdoa kayak gini. Saya sudah memohon kepada Tuhan. Nah, anak saya nggak bertobat-tobat. Suami saya masih kayak gitu borokokok. Masih nyebelin. Masih kayak kampret. Nya tuh ibu kayak kampret. Orang ibu nauge bupret. Jadi kita ini imannya seperti anak karena apa? Kalau kita sudah berdoa, Tuhan harus ngikutin kita. Itu iman anak-anak. Doa itu bukan mengatur Tuhan. Doa itu adalah apa? Adalah supaya hati kita bisa diatur oleh Tuhan. Ngerti? Mengerti? Jadi doa itu bukan kita ngatur Tuhan. Kita berdoa supaya kita bisa diatur oleh Tuhan.
Yang ketiga, bergantung pada Tuhan. Bu, Pak, kita bukan orang hebat, kita mudah jatuh. Maka setiap saat berserahlah. Bukan berserah pada saat kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah kepentok baru berserah. No. Di saat Anda memulai kehidupan, Anda berkata, Tuhan, aku menyebut namamu karena aku percaya padamu. Di saat kita percaya, Allah akan turun tangan kepada kita. Anda percaya ada sebuah lagu. Saya suaranya sudah kayak gini, saudara-saudara. Lagu ini menarik bagi saya. Saya yakin Anda tahu lagunya. Lagu ini akan menjadikan garis besar dari permenungan kita. Anda bawa air minum? Mari kita minum sama-sama. Supaya kita bisa menyanyikan ini dengan penuh iman. Kalau saya mulai nyanyi, pasti orang PD Paulus langsung nyamber. Kata-katanya bagus sih. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Kita nyanyi sekali lagi ya, sambil percaya ya. Laki-laki dahulu, laki-laki. Karena yang paling susah percaya itu laki-laki. Bapak-bapak, imani apa yang Anda katakan. Mari bersama dengan saya. Tak usah ku takut. Laki-laki, ulangi lagi. Ini ngaco laki-laki, dengar arti laki-laki. Ulangi lagi, laki-laki. Supaya laki-laki punya iman. Bersama-sama, 1, 2 bersama saya. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Siapa yang memberkati kita bersama-sama? El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha El Besar. Saudara-saudara, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan sekali lagi, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah.
kata-kata meneguhkan. Ini kata-kata orang beriman. Maka para ibu pada saat berdoa, coba pegang suami Anda. Anda meneguhkan suami Anda. Kalau Anda sekarang berada dengan teman atau sahabat Anda yang Anda tahu dia sedang bermasalah, sentuh dia. Dan biarkanlah kata-kata ini mengalir dari cinta Anda dan menguatkan pasangan Anda. Silakan para ibu, pegang suamimu. Para wanita, katakan, tak usah ku takut. Tak Tuhan, jamah anak-anak, jamah mereka. Berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Sadarkan mereka bahwa Yesus yang memelihara mereka. Bahwa Allah yang memberkati mereka. Mereka ini kepunyaan Tuhan. Bukan punya kuasa kegelapan. Hari ini kami akan membuang kecemasan kami. Dan berkata bersama-sama, mari kita bangkit berdiri dengan berkata, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan penuh iman katakan El Shaddai, saudara-saudara, El Shaddai. Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Lihat anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak beriman. Mereka percaya pada kuasa-Mu. Mereka percaya pada berkat dan rahmat Tuhan. Lihatlah iman kami Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, saudara-saudara. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran dan kekuatan yang Kau berikan kepadamu. Amin. Kita puji dan muliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan berkati. Terima kasih buat Romo Eko. Baik, puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa dan kita percaya dengan penuh iman bahwa kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menolong setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, mari kita kembali tundukkan kepala kita akan berdoa persembahan. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini melalui Romo Eko Tuhan.
Kiranya Tuhan iman kami selalu Engkau teguhkan, kiranya iman kami selalu memberikan kepercayaan kepada kami untuk selalu mengikuti Engkau. Kiranya juga iman kami selalu memberikan semangat kepada kami untuk bisa terus melanjutkan hidup kami di dunia ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk hamba-Mu Romo Eko, kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan beliau Tuhan, kesehatan beliau, semua yang beliau lakukan Tuhan kiranya selalu berada di dalam tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Layakan kami, sucikan kami Tuhan. Semoga persembahan ini bisa menyenangkan hati-Mu dan bisa memperluas kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil persembahan diadarkan, kita mau kasih pujian, kita percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari, Dia akan tetap benar-benar bersinar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dengarkan beberapa buah pengumuman. Lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir minggu depan. Jangan cuma hadir hari ini aja, minggu depan kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pengumuman terakhir, kami mohon kesabaran Bapak Ibu untuk setelah persuan doa ini untuk keluar bertahap. Mohon bantuan dari tim tatip nanti diarahkan supaya tidak berdesak-desakan. Ya baik,
Setelah nanti kami minta Romo Eko juga untuk doa dan berkat setelah persoalan doa ini. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan tutup persoalan doa kita. Kita sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti akan sempurna di dalam kehidupan kita karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita angkat kedua tangan kita mau sungguh katakan bersama. Apapun yang boleh kami alami, kami percaya Tuhan pasti akan menyertai hidup kami saat ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Kami percaya Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu. Kau berikan kekuatan iman dalam hidup kami. Biarkan kami pulang sebagai anak-anak yang terberkati, membawa cintamu, kasihmu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Sehingga tidak ada masalah apapun yang membuat hati kami kecut, takut, kehilangan Engkau. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Maka Tuhan, pancarkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jauhkan mereka dari mara bahaya, dari segala penyakit, dan dari segala godaan kuasa kegelapan. Berikan rezeki yang berkecukupan, kesehatan, dan sukacita. Berkat-Mu mengalir atas mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih buat Romo Eko dan juga Romo Rudi yang telah hadir malam hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.